Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Lingkungan Hani Faisal mengunjungi tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang Bekasi pada Rabu 19 Maret. Dalam kunjungan itu, para menteri dan Pramono meninjau beberapa titik, di antaranya tempat pembangkit listrik tenaga sampah dan melihat pengelolaan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Zulkifli Hasan mengatakan langkah pemerintah Jakarta dalam pengolahan sampah sudah bagus dan memiliki kemajuan. Sementara itu, Pratikno mengatakan pengolahan sampah harus dimulai dari hulu karena berindikasi pada masalah kesehatan. Pramono mengucapkan terima kasih atas dukungan para menteri dalam mendukung pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Ia berharap pembangkit tenaga sampah bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan sampah di seluruh Indonesia. Bantar Gebang ini ya, ini pakai RDF ya, karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung. Ini 2000 ton satu hari ya. Sampahnya sebagian dipisah bisa disuplai ke pabrik semen, yang lain jadi batu bata tadi ya. Yang di sana juga tadi ada BPPT cuma 100 ton satu hari, ada juga di Rorotan yang akan segera berfungsi 2.500 ton. Jadi ini sudah langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah DKI, Pak Gubernur, bagus sekali. Tapi memang untuk menuntaskan ini ada tadi saya sudah sampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan, tidak ada lagi tipping fee dan lain-lain. Nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan, Pak. Ya, lahan, investor bisa langsung ke SDM, beri izin, langsung kontrak dengan PLN, jadi lebih singkat. Dan di situ yang menentukan memang tarif hasil listriknya itu, ya. Karena untuk energi baru terbarukan tidak bisa seperti umum 8,5 sen atau 13,5, tapi dunia itu kira-kira membeli dengan harga 18 sampai 20, Pak. Jadi nanti kalau impres jadi ini bisa lebih cepat lagi. Tapi ini sudah banyak kemajuan daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu teman-teman, dan Pak Pratik mungkin menyampaikan. Kalau dari kami di Kemenko PMK, karena kami memang bertanggung jawab untuk membidangi kesehatan dan juga bencana, pengelolaan bencana, tentu saja isu sampah ini menjadi isu yang sangat penting. Satu adalah jelas berindikasi terhadap kesehatan, dan yang kedua juga ini seperti banjir yang terjadi, itu juga salah satu pemicunya adalah sampah, selain isu-isu yang lain. Oleh karena itu kami di Kemenko PMA yang berada di hilir untuk pengelolaan bencana sangat berkepentingan agar mulai dari hulunya di Kemenko Pangan, urusan lingkungan, urusan pengelolaan lahan, tata ruang dan lain-lain, dan juga infrastruktur. Jadi sehingga kami bisa meminimalisir risiko bencana dan juga risiko-risiko kesehatan akibat dari sampah maupun pengelolaan lingkungan yang lain. Pak Gub ini karena Gubernur DKI ini yang menjadi produsen sampah, dan tadi sudah disampaikan sudah cukup banyak kemajuan. Jadi nampaknya Pak Gub akan ada juga langkah-langkah yang spektakuler. Karena kalau ini bisa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Menko Pangan, ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta. Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 lah sampahnya. Dan dengan proses yang ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000 sampai 6.000. Tidak cukup. Dan kalau kemudian ada insenerator yang seperti disampaikan oleh Pak Menko Pangan, dan kalau harganya memang sesuai, karena selalu saya dan Pak Pratik ini berdua selama 10 tahun menyiapkan perpres tentang tipping fee. Dari dulu harganya nggak bisa berubah, tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir 13,5. Habis itu ternyata tetap nggak ada yang berani untuk membangun PLTS dengan insenerator. Dan kalau kemudian harganya ada penyesuaian, nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah, bukan hanya di Jakarta,
tetapi di seluruh Indonesia. Dan kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF. Karena sekarang ini Jakarta sudah punya 2 RDF. Kalau tanpa ada perubahan tipping fee tadi, pasti orang akan dengan gampang membangun RDF. Karena apa? Yang membeli ada, yaitu Indosemen. Sangat mudah dan ada revenue-nya. Sehingga dengan demikian kami betul-betul sangat menunggu, dan sekali lagi terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramono juga berharap sampah di Jakarta bisa menurun dengan adanya teknologi tersebut di Bantar Gebang dan Rorotan. Diketahui, dalam sehari, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah.